Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Di segmen ini kita akan mulai membahas satu tema yang berkaitan dengan Batu Nusantara. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. 2 tahun terakhir, Batu Akik semakin mendapat tempat istimewa di masyarakat. Bongkahan batu alam menjelma menjadi lokomotif baru pendorong ekonomi. Pamor batu mulia bagai magnet bagi semua kalangan. Sebagian percaya melalui batu mulia prestis bisa didapat. Tak ada ukuran pasti, harga batu akik kerap kali melawan akal sehat. Hasil olahan perut bumi ini bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah. Batu ini memang bernilai tinggi karena tercipta dari proses alami selama ratusan juta tahun. Demam batu mulia bukan semata pemenuhan estetika. Sebagian meyakini hobi ini bisa membuka peluang investasi. Seperti para pecinta batu Nusantara yang ada di wilayah Kebonsari Candi Sidoarjo ini. Tidak hanya mengoleksi batu Nusantara yang siap dijadikan penghias cincin, mereka juga mengolah bongkahan batu Nusantara yang berasal dari berbagai wilayah, seperti halmahera, batu bacan dari Ambon, batu pancawarna Klawing dari Purwakarta, batu akik dari Pacitan, dan ada pula yang unik yaitu fosil kayu jati yang berasal dari Tuban. Bagaimana awal mula ketertarikan para pecinta batu Nusantara ini? Apakah dengan melambungnya tren batu Nusantara ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka? Semuanya akan dibahas di Lobby Belajar Lebih Memahami. Ya, untuk membahas tren batu Nusantara, kita akan berbincang dengan teman-teman dari pecinta batu Nusantara yang ada di Sidoarjo. Saya perkenalkan, yang pertama ada Mas Bayu. Apa kabar, Mas? Baik. Baik, di sampingnya ada Pak Eko. Baik. Kabarnya bagaimana, Pak? Baik. Baik. Di sampingnya lagi ada Pak Darmawan, sapanya Pak Wawan. Iya, baik. Oke, di depan ini sudah ada begitu banyak jenis batu gitu ya. Iya. Ini semuanya hasil dari bumi Indonesia atau ada yang dari luar, Mas Bayu? Semuanya di sini dari wilayah ke Indonesia. Dari Nusantara ya, semua. Jadi betul. inilah yang disebut kekayaan batu Nusantara. begitu Betul ya, Mas? sekali. Mas Bayu bisa dijelaskan satu persatu dari yang bongkahan-bongkahan ini batu jenis apa saja ini, Mas Bayu? Nah, ini dari pertama, nah ini jenis seperti ini termasuk jenis giok. Ini dari batu halmahera. Batu giok dari halmahera ya. Ini namanya batu tobelo. Batu tobelo. Gitu loh. Ini jenis-jenis apa bongkahannya. Jadi termasuk kualitasnya sebenarnya bagus ini. Untuk hasilnya, Ini hasilnya kayak gini, Mas. hasilnya seperti ini. Ini hasilnya ketika Betul sudah dibentuk sekali. ya. Iya. Oke. Di sampingnya itu adalah batu dari mana ini, Mas? Nah, ini kalau ini yang paling besar. ini yang paling besar ini termasuk sebenarnya semua wilayah di seluruh Indonesia sebenarnya ada. Ada. Tapi pada saat gunung meletus, Oke. karena ini termasuk batu kaca, jadi batu kaca itu disebut batu lava. Nah, intinya pada saat gunung meletus itu lahar turun, jadi apa? Mengelilingi batuan, akhirnya mineral kaca yang masuk karena lahar yang dibawa oleh lahar. Jadi Oke. seperti itu. Itu Obsidian. yang batu ini didapatkan dari mana nih, Mas? Kalau gini ini biasanya Kalimantan, yang banyak itu Kalimantan sama apa namanya Sulawesi. Sulawesi. Nah, ya. Oke. Jadi intinya pulau yang sering terjadi gunung meletus. Letusan gunung gitu. Iya, letusan gunung itu tertimbun tanah sampai ratusan tahun. Nah, akhirnya terbentuk mineral kaca seperti ini. Yang paling langka saat ini, jenis batu ada di sini tidak, Mas? Ya. Ada bacan. Ada. Yang paling langka mungkin saat ini itu mungkin bacan. Jadi Batu bacan ya. Iya. Ada contohnya tidak, Mas, di sini? Ada. Seperti apa batu bacan itu? Ini. Sama batu ini. Kalau yang saya tahu batu bacan sendiri ada dua jenis ya, Mas ya? Ada sebenarnya banyak sekali. banyak. Banyak. Tapi Yang paling biasanya banyak populer diminati itu dari doko. Doko. Iya. Doko itu agak kehijauan ya warnanya. Warna Cincau, hijau kehijauan. cincau. Ya, jadi ada bintik-bintik hitamnya. Itu jadi seperti ini. Seperti ini nih, ini termasuk
Bacan Doko. Ini yang paling digemari. Di Jakarta seperti ini yang paling digemari. Bacan Doko ya. Ya. Jadi karena di sana itu memang lokasinya dari Desa Doko. Oh gitu. Jadi Ya. semua batu dinamai sesuai dari asalnya ya. Asalnya, Oke. betul. Pak Eko, kalau kita bicara tentang tren batu Nusantara saat ini ya, mulai booming lagi. Ini kira-kira yang menjadikan sampai dengan saat ini banyak sekali peminatnya ini karena faktor apa ya Pak kira-kira? Pertama ya karena faktor seringnya diekspos. Ya kayak macam model ini ta Mas. Ini ya. Iya. Jadi Banyak semakin diisi. banyak menjaring peminat-peminat baru gitu ya. Orang nggak tahu jadi tahu. Hmm. Ya. Sekarang kita cari batu akik aja susah Hmm. karena boomingnya itu. Tapi kalau dalam 2 tahun terakhir ini trennya naik terus ya? Naik terus. Pak Eko ya? Iya. Oke, kalau di Sidoarjo sendiri ada tidak Mas Wawan apa namanya batu yang dari Sidoarjo sendiri? Belum ada, masih belum ada. Masih belum ditemukan ya? Masih belum ditemukan. Oke. Tapi untuk daerah lumpur itu badar besi Mas. Oke, banyak ya di sana Iya, ya? badar besi. Kalau daerah Lapindo sana. Oke, baik. Dalam arti gini, Kalau pada di besi itu, Sidoarjo sendiri untuk jenis batu mulia dalam arti kristal itu masih belum ditemukan. Masih belum ya? Nah, jadi jenis warna yang sekiranya itu bisa menarik itu masih belum ada. Nah, tapi untuk daerah-daerah lain karena batuan Nusantara Oke. itu banyak sekali ditemukan di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Banyaknya ditemukan di situ. Seperti itu. Saat ini yang paling mahal itu jenis batu apa, Pak Eko? Bacan sama Batu- solar. Lumut Aceh ini Mas. Jadi Itu Mahal Nebrit. ini. Iya, Nebrit. Nevrit. dari mana itu? Aceh. Aceh. Dari Aceh ini. Oke. Jenisnya juga termasuk giho. Termasuk Gio Gio Aceh. Aceh. Gio Aceh. Baik, ini saya sudah punya satu VT tentang beberapa jenis batu yang masuk kategori termahal. Kita lihat pemirsa. Cincin merupakan perhiasan yang sudah dikenal dan dikenakan banyak orang sejak ribuan tahun lalu, baik bagi wanita maupun pria. Untuk memperindah tampilan sebuah cincin dilengkapi dengan ukiran dan dihias dengan permata seperti intan, berlian, atau batu akik. Berikut ini jenis batu cincin permata dan akik termahal di Indonesia. Batu bacan merupakan jenis batu mulia atau akik asal Indonesia dan banyak ditemukan di daerah Halmahera Selatan, Maluku Utara, tepatnya di Pulau Bacan. Jenis batu bacan paling populer dan banyak dicari yaitu jenis batu bacan Doko dan batu bacan Palamea. Perbedaan batu bacan Doko dan Palamea terletak pada warnanya. Doko memiliki warna hijau gelap sedangkan jenis Palamea berwarna hijau kebiruan. Harga batu bacan sendiri mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Safir merupakan batu permata yang diminati banyak kalangan baik di Indonesia maupun mancanegara. Safir termasuk mineral yang dikenal sebagai korundum dan secara umum digunakan sebagai permata cincin yang indah atau untuk perhiasan jenis lainnya. Khasiat batu safir dipercaya untuk menenangkan pikiran dan memancarkan aura positif untuk mengembangkan daya pikir bagi pemakainya. Zamrud merupakan salah satu batu permata yang memiliki warna hijau bening sampai hijau tua dan sudah dikenal banyak orang sejak ribuan tahun sebagai permata indah dengan harga mahal. Batu zamrud memiliki kekerasan 7,5 pada skala Mohs dan permata ini dianggap sebagai lambang kemakmuran dan kedamaian. Batu rubi sering juga disebut batu merah delima, termasuk salah satu dari sekian banyak batu permata yang paling disukai di dunia termasuk di Indonesia. Harga batu ini bervariasi tergantung tingkat keunikan dan kualitasnya. Batu rubi dipercaya sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Batu topas memiliki banyak warna seperti kuning, biru, dan jingga agak kemerahan. Jenis batu ini banyak ditemukan di banyak negara seperti Sri Lanka, Rusia, Brazil, Meksiko, dan masih banyak lagi negara penghasil batu yang banyak digunakan sebagai perhiasan ini. Opal atau batu kalimaya merupakan jenis batuan mulia yang paling banyak dicari baik oleh penghobi maupun kolektor. Batu opal di Indonesia dikenal dengan istilah kalimaya dan banyak ditemukan di daerah Banten. Harga batu kalimaya sendiri bervariasi tergantung kualitasnya layaknya batu akik pada umumnya. Harga batu opal atau kalimaya termahal sekitar $2.500 per karat.
Batu akik Sungai Dareh termasuk salah satu batu cincin populer dan termahal saat ini. Batu asal Sumatera Selatan itu kini tengah menjadi incaran para penghobi maupun kolektor. Popularitas batu ini mulai menanjak sejak mantan Presiden SBY dan Barack Obama diduga mengenakan batu ini di jari tangan mereka. Di Indonesia, batu giok sudah dikenal sejak lama, namun popularitas batu ini tidak pernah luntur, terlebih di tengah semakin tingginya penghobi batu akik belakangan ini, sehingga membuat harga batu giok makin mahal. Keindahan giok dengan khas warna hijau banyak dijadikan sebagai perhiasan, seperti mata cincin, kalung, liontin, dan lain-lain. Batu kecubung termasuk salah satu dari sekian banyak batu akik yang juga tengah naik daun. Warna khas ungu yang terdapat pada batu ini membuat batu yang biasa disebut ametis ini di pasaran internasional terlihat mempesona. Jenis batu lavender Spiritus Batu Raja masuk dalam kategori batu terbaik, sehingga batu ini menjadi buruan banyak kolektor. Batu yang banyak ditemukan di wilayah Simpang dan Segara Kembang Kecamatan Lengkiti Oku, Sumatera Selatan ini menjadi incaran banyak kolektor dan masuk dalam jajaran batu terpopuler baik di Indonesia maupun di pasaran internasional. Oke, baik, kita tadi sudah menyimak bersama ada beberapa jenis batu ya, beberapa di antaranya termasuk kategori permata ya. Iya. Tapi yang dari batu Nusantara seperti Bacan, kemudian Sungai Dareh, begitu. Neprit, Aceh, Aceh, termasuk giok, Kecubung itu juga ya. Ya, kecubung. Itu memang Solar sekarangnya lagi. warna itu gitu ya. Lagi booming sekarang itu solar dari Aceh. Itu memang sedang banyak gitu ya. Karena dari daerah Aceh sekarang sudah diberlakukan peraturan daerah. Intinya untuk khusus bongkahan itu tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Harus Jadi, dimanfaatkan oleh masyarakat dulu. sekitar. Jadi untuk saat ini memang dari kita ini memang kesulitan untuk sekiranya link ke sana mendapatkan batu bongkahan. gitu Ya, jadi dari sana dikirim ke sini sudah bentuk cincin. Sudah bentuk. Nah, jadi harganya itu lebih mahal. Nah, jadi seperti itu. Itu diberlakukan sejak kapan itu, Mas Bray? Kurang lebih tahun kemarin. Dari setahun Iya, kemarin setahun karena itu kan satu ada tahun begitu yang lalu. banyak tren. Iya, betul. Takutnya kayak Bacan. Nah. Bacan itu kan sampai diekspor ke Taiwan. Ya, Kan seperti habis. itu akhirnya habis diberlakukan peraturan daerah seperti itu. Oke. Berarti memang sebenarnya ada begitu banyak batu Nusantara yang kita belum tahu sebenarnya ya, tapi sudah lebih dulu dikenal di luar negeri. Iya. Iya. Oke, salah Kualitasnya satunya sebenarnya sih Bacan itu. bagus. Kualitas paling bagus. Bagus. Kalau di tingkat internasional, batu Nusantara kita itu kualitasnya bisa dikatakan nomor berapa ya? Kalau untuk batu mulia jenis dari Indonesia itu kalau kristal ya jenisnya seperti Bacan giok itu termasuk di bawahnya permata memang. Tapi kekerasannya juga tidak kalah dengan batu permata. Kalau dalam sudah kristal. disebutkan 3 besar negara penghasil batu mulia yang terbagus, bisa masuk tidak ya kita? Ada di antara 3 itu? Kalau di antara 3 itu saya kira masih belum bisa. Jadi negara penghasil batu permata itu kan yang pertama kan dari Sri Lanka, Sri Lanka, Kolombia. terus dari jamrut dari Kolombia itu Kolombia, terus batu ruby. Nah, ruby itu termasuk dari Burma yang bagus. Terus dari Afrika juga ada sekarang. Tapi yang hanya ada di Indonesia itu jenisnya batu Bacan itu? Atau intinya batu Bacan itu kan dulunya itu kan belum dikenal orang masyarakat Indonesia sendiri. Sebenarnya sudah dikenal, tapi belum tahu karena batu ini sering diekspor ke luar negeri. tidak dikenalkan di dalam negeri? Nah, Juga gini Mas, Ya, kelebihan oke. batu Bacan itu kan karena apa? Batu Bacan ini kan dia itu hidup. Batu ini hidup, prosesnya hidup. Dikatakan hidup karena apa itu? Kalau umumnya kita bandingkan ke emas ya, ini dia emasnya itu bisa keserap. Oh gitu. Iya, hidup. Oke, baik. Yang menentukan mahal tidaknya sebuah batu itu dari faktor apa ya? Dijawab nanti ya, Mas Bayu, Pak Eko ya. Iya, Pak Wan dijawab nanti, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.